Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Silviana Sari dari kelas 11 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitabnya kepada beberapa rasul untuk menjadi pegangan dan pedoman hidupnya guna mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladina rola ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad sholalan ba'idan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa Surat nomor 4 ayat 136. Cara beriman dengan kitab-kitab Allah adalah beriman dengan 4 perkara. 1. Beriman bahwasanya dengan kitab-kitab ini benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan nama-nama kitab kita, ketahui namanya, sedangkan yang tidak diketahui, maka kita beriman secara global. 3. Membenarkan kabar-kabar yang sholih dalam kitab-kitab tersebut, seperti kabar-kabar Al-Quran dan kabar-kabar kitab sebelumnya yang belum diubah. 4. Beramal ridho dan berserah diri dengan hukum-hukum yang belum dihapus di dalam kitab-kitab tersebut, dan semua kitab-kitab yang terdahulu telah dimasukkan atau terhapus hukumnya dengan Al-Quran. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. 1. Kitab Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrani disebut Torah, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing kaumnya Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nibiin, dan Ketubiin. 3 komponen tersebut terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia Alkitab. Orang-orang Kristen menyebut Old Testament, Perjanjian Lama. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah nama kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berasal dari kata zabaru, yazburu, zabr,
yang artinya menulis. Dalam bahasa Arab, Zabur disebut dengan Mazmur dan jamaknya adalah Muzammir. Kitab Zabur berisi 150 nyanyian. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kitab Injil. Kitab Injil adalah nama-nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil intinya berisikan ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam untuk hidup dengan zuhud, yaitu menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Hal ini untuk meluruskan pandangan orang-orang Yahudi yang bersifat materialistis. 4. Al-Quran. Al-Quran adalah nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Kitab Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran sebagai kitab suci yang dibaca, dipelajari, diamalkan isinya dan merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah surat nomor 5 ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bana yadahi minal kitabi wa muhaiminan alihi fahkum banahum bima anzalla wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'a kamina haqqin likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan terang. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 48. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.